untuk lebih sama ya penyetaraan apa arti itu ragam dialog, kita lanjutkan. Nah, nah, di sini jelas pengertian secara umum ya dialog itu apa, pengertian IMK itu apa, yaitu pengertian dialog. Yang menurut umumnya dialog yaitu proses komunikasi antara dua atau lebih agen atau orang, ya bisa disebut ya. Dalam dialog makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaedah semantis dan pragmatis. Nah, menurut IMK, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat untuk user dan sistem komputer. Nah, benar ini tadi jawaban dari kalian ada yang masuk ke poin-poin yang Ibu share ini ya. Jadi eh, namanya pendapat sendiri itu ya memang tidak sama dengan pendapat yang sudah dituliskan di dalam buku ya. Artinya semua pendapat yang kita utarakan itu semuanya benar. Akan tetapi agar kita satu paham, satu pemikiran, di sini Ibu memberikan pengertian dialog secara umum dan di MK-nya dialog itu sendiri apa. Iya, Bu. Lanjut ya. Baik, Bu. Nah, aturan dalam perancangan dialog. Aturan dalam perancangan dialog yaitu memegang teguh konsisten, menyediakan shortcut bagi pengguna, menyediakan feedback, menyediakan error handling, mengizinkan pembatalan aksi, menyediakan fasilitas bantuan, dan mengurangi beban ingatan jangka pendek. Ya. Nah, dalam memegang teguh konsisten, artinya informasi disusun dalam formulir-formulir, nama-nama, dan susunan menu, ukuran, dan bentuk dari ikon dan lain-lain. Semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Ya, artinya kalau apa tampilan itu konsisten, fungsinya akan pas. Nah, jika aplikasi baru hadir dengan fungsi yang berbeda akan menyebabkan user harus mempelajari kembali operasi yang dilakukan. Nah, artinya kalau dia tidak konsisten berarti penggunanya itu akan mempelajari lagi. Ya, maksudnya ikon-ikon tersebut. Tapi kalau misalnya dia sudah setiap menu ada tampilan ikon tersebut, ya dia penggunanya tidak harus mempelajari lagi. Nah, seperti ini contohnya. Konsisten di dalam menu bar. Nah, itu kan ada menu e-file, ada menu edit, ada menu format, ya kan? Kalian sudah pernah kan melihat file-file ini, melihat menu-menu ini? Iya, Bu. Nah, jadi berarti Jadi, dia konsisten ya terhadap tampilannya ya. Jadi kalian tidak harus apa namanya mengartikan file ini apa, edit ini apa, ya kan? ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya menyediakan shortcut bagi pengguna aktif. User yang bekerja dengan satu aplikasi dapat seluruh waktunya akan menginginkan penghematan waktu. User mulai hilang kesabaran apabila urutan menu panjang ketika mereka sudah tahu pasti apa yang mereka kerjakan. Shortcut key dapat mereduksi jumlah interaksi untuk tugas yang diberikan. Desainer dapat menyediakan fasilitas makro bagi user untuk membuat shortcut bagi dirinya. Dengan shortcut membuat user lebih produktif. Nah, artinya, nah ini contoh shortcutnya. Nah, sebelah kanan ini. Nah, apabila shortcut itu disediakan aktif, nah itu lebih memudahkan penggunanya, memudahkan kita dalam bekerja ya. Seandainya kita ingin membuka dokumen, berarti kita langsung saja mengklik dokumen. Nah, itu memudahkan kita ya, memudahkan pengguna. Nah, menyediakan feedback yang informatif. Nah, setiap aksi dari user harus ada feedback dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Nah, misalnya gini, pada saat kita eh, mengeprint ya, kita memulai print. Nah, itu kan ada perintah kan pada saat kita mengklik print, nah itu ada perintah tampilan, berarti harus ngeprint halaman sekian dan halaman sekian. Ya berarti dia apa ada timbal baliknya.
ya kan? Iya, Ada Bu. Iya, Bu. feedback itu berarti ada timbal balik antara kita yang memerintah dan yang diperintah. Nah, contohnya juga bisa ada di gambar tadi. Nah, sediakan error handling yang mudah. Error dapat menjadi masalah yang serius sehingga desainer harus mencoba mencegah user membuat error. Nah, contohnya pada saat printer tadi. Nah, pada saat printer kertasnya habis kan dia si printer itu memberikan apa peringatan error apa kertas tidak cukup atau tinta habis. Nah, itu maksudkan yang dimasukkan namanya error handling ya. Yang mudah jadi memberi peringatan kita bahwasannya terjadinya error. Nah, ini juga bisa misalnya pada saat kita mencari di eh, apa Yahoo atau Google ya, kita mencari sesuatu yang tidak dimengerti oleh Google, nah mereka memberikan error handlingnya ya, seperti itu. Contohnya, paham ya? Paham, Bu. Nah, nih izinkan pembatalan aksi. User memerlukan bahwa ketika mereka sudah memilih opsi dan membuat aksi, aktivitas itu dapat dibatalkan atau kembali ke kondisi sebelumnya dengan mudah. Mengizinkan user untuk belajar tentang sistem dengan melakukan eksplorasi. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat membatalkan aksinya. Jika user akan menghapus sesuatu yang substansial, sistem harus meminta konfirmasi terhadap aksi tersebut. Nah, ini contohnya, seandainya kita mengetik salah, misalnya kita yang, ternyata kita ngetik YG, berarti kan salah kan? Kita dapat menghapusnya nih ya, dapat menghapus secara langsung atau mengetik undo ya, atau kembali lagi nanti redo. Nah, itu kalau untuk di iconnya. Kalau kita kembalikan ke contoh yang apa namanya printer ini tadi, nah kita bisa misalnya menghapus daftar print yang tidak ingin kita print, berarti kita langsung cancel di daftar printnya tadi. Itu Daftar. ya, paham ya? Oke, lanjut ya. Iya, Nah, Bu. sediakan fasilitas bantuan. User yang berpengalaman menginginkan bahwa mereka yang mengendalikan sistem dan sistem merespon mereka, segala sesuatu yang mereka tidak tahu rasanya ingin segera mendapat jawaban. Oleh sebab itu, fasilitas help penting untuk menolongnya agar segera mendapatkan solusi. User yang tidak berpengalaman ketika mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi sistem juga perlu mendapat pertolongan yang mudah dan sederhana. Fasilitas help yang lengkap, mudah dioperasikan akan menolong mereka mengatasi kesulitan. Nah, ini contohnya. Jadi, di icon help ini ada tombol-tombol perintah yang akan memudahkan kita menggunakan fasilitas yang kita gunakan. Nah, contohnya di printer tadi, misalnya kalau kita ingin mengisi tinta, kita tidak tahu, kita menggunakan help tadi di dalam situs printer ini tadi ya. Maksudnya di layanan printer tadi. Kita klik help, nanti dia akan ada perintah-perintah untuk menggunakan printernya harus bagaimana. Nah, kurangi muatan short term memory. Nah, orang mempunyai keterbatasan pada short term memorinya. Orang hanya mengingat sekitar 7 cang informasi pada satu saat. Nah, masuknya 7 cang ini isinya tuh 7 poin lah ya, atau 7 blok-blok lah gitu istilahnya. Kurangi muatan ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Saya, Bu. Oh ya, baik. Nia, gimana Nia? Ini, Bu. Bentar, Bu. Ya, Ini, Bu. Pertanyaannya, oke. untuk poin kurangan muatan memori kepala, Bu, Iya, gimana? bagaimana
Bagaimana cara kita untuk mengatasi agar tidak terjadi beban memori yang penuh di kepala, Bu? Oke, baik. Ibu jawab ya. Setiap manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat sesuatu. Nah, artinya jika kita ingin beban di kepala kita itu berkurang, kita harus selektif memilih. Ya, kita harus selektif memilih dalam mengelola pikiran kita agar tidak stres, ya. Karena jika kita terlalu penuh otak kita, nah itu akan membuat kita stres dan beban memori kita itu bertambah. Nah, diimbangi juga dengan istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat, serta minum air yang lebih teratur. Nah, jadi jangan anggap enteng jika kepala kita terasa berat ya, karena itu merupakan ciri-ciri memori kita juga sudah penuh. Jadi kalau kepala kita terasa berat itu kita harus melakukan apa ya yang menjadi solusi agar kepala kita itu tidak berat lagi atau memori kita itu tidak penuh ya, kurangi. Nah, karena dari itu akan terjadi atau menyebabkan kita sakit kepala, otot tegang, gangguan keseimbangan, kelelahan, gangguan kecemasan, migrain, tumor otak, dan lain-lain. Coba sekarang kalian pernah nggak eh, kepala itu isinya itu macam-macam? Itu kalian terganggu nggak kecemasannya, hatinya itu berdebar-debar nggak? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. berdebar. Iya, berdebar kan ya. Kalau banyak tugas, banyak PR, itu pasti berdebar kan. Apalagi kalau sudah deadline waktunya ini semakin dikit ya, pasti bingung ya. Oke nih ya, Iya, Iya, Bu. Bu. sudah paham? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang belum jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, jelas ya. Ya, Bu.